Ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi 2 dekade terakhir ini. Di tengah perlambatan roda perekonomian dunia, pertumbuhan sistem syariah di Indonesia hampir mendekati 5%, sementara secara global sistem syariah tumbuh hingga 17%. Industri keuangan syariah bernilai triliunan dolar Amerika Serikat. Fashion Islam, kuliner halal, seni dan karya kreatif lain jadi memiliki potensi besar sekaligus sumber ekonomi baru. Dan bagaimana sistem ekonomi syariah mengatasi kondisi perekonomian global yang belum benar-benar pulih? Kami akan membahasnya bersama Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia Nurul Huda, dan dialog ini akan dipandu oleh rekan kami Herdina Suherdi. Ya, baik Mila dan juga Naila dan saudara, senang sekali kembali saya Herdina Suherdi menjumpai Anda dalam dialog di Indonesia Pagi kali ini. Dan memang tadi seperti sudah disampaikan bahwa ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan kini sudah bergerak menjadi sebuah industri yang bernilai triliunan dolar Amerika. Dan kali ini bertepatan juga dengan gelaran ataupun event yang sedang digelar, yaitu adalah World Economic Islamic Forum yang akan berakhir hari ini. Tentu menjadi momentum yang seharusnya dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi syariah untuk semakin mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir pagi ini, yaitu Bapak Nurul Huda, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia. Selamat pagi Pak Huda. Selamat pagi, ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, kalau tadi disebutkan juga bahwa ekonomi syariah ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 2 dekade terakhir. Sebetulnya seperti apa Pak perkembangannya hingga saat ini, baik di dunia maupun juga di Indonesia? Baik, yang pertama mungkin yang perlu saya garis bawahi, ketika bicara ekonomi dan keuangan Islam, tentu tidak menjadi hanya domain industri keuangan. Nah, gelaran World Islamic Economic Forum juga memberikan sebuah gambaran ada domain lain dalam ekonomi Islam itu sendiri. Ada yang kita sebut dengan Islamic tourism, ya, halal food industry. Ini juga merupakan bagian dari ekonomi Islam. Selama ini fokus lebih kepada industri keuangan gitu ya? Syariah, lebih spesifik dikatakan perbankan syariah. Kenapa itu terjadi? Karena memang tidak dipungkiri aset industri keuangan syariah hampir lebih 60% berada pada perbankan syariah. Nah, sebenarnya ketika bicara dengan kondisi yang ada di Indonesia, yang pertama relatively memang tahun 2015 sedikit mengalami penurunan, tapi kemudian saat ini dalam periode awal 2016 sedikit menuju ke arah perbaikan. Artinya memang share yang kita miliki masih di bawah 5%. Baik, indikatornya apa Pak? Bahwa 2015 kita menurun, lalu kemudian di 2016 ini kita sudah mulai mengalami peningkatan. Ya, yang pertama tadi yang saya katakan, market share kita yang pada awalnya bisa mencapai 4,9%, relatif kemudian 2015 turun menjadi di angka 4,78%. Artinya ada sedikit mengalami penurunan. Pertanyaannya kenapa menurun? Tentu sedikit banyaknya ada pengaruh akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ada di dunia atau global ekonominya. Tentu itu juga memberikan dampak yang sangat signifikan. Kemudian saya katakan kenapa 2016 itu menjadi arah sebenarnya titik balik. Alhamdulillah pada awal 2016 ini Indonesia menjadi 2 kali tuan rumah. Yang pertama terkait dengan masalah ulang tahun IDB yang baru saja juga dilaksanakan di Indonesia. Kemudian yang kedua saat ini World Islamic Economic Forum. Saya kira ini adalah titik balik untuk kembalinya meningkatnya perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi Islam, khususnya industri perbankan syariah di Indonesia. Baik, kalau tadi disebutkan bahwa di 2015 kita sempat mengalami sedikit penurunan dari market share 4,9%, kemudian turun sedikit menjadi 4,7%. Namun di 2016 ini sepertinya trennya ataupun arahnya sudah mulai meningkat. Apa yang menyebabkan peningkatan itu terjadi? Apakah memang pasar sudah mulai daya belinya ataupun tanggapan dari pasar sudah semakin positif, atau apa penyebabnya Pak? Ya,
yang pertama kalau dilihat dari sisi regulator pemerintah, ada dua indikasi sebenarnya yang alhamdulillah buat kita yang berada di komunitas ekonomi Islam melihatnya. Ketika pemerintah mencanangkan untuk mendirikan yang namanya Komite Nasional Keuangan Syariah, artinya kita sudah melihat ada semacam government driven yang lebih kuat daripada pemerintah untuk ikut mengembangkan ekonomi dan keuangan Islam. Yang kedua, ada keinginan pemerintah juga untuk mendirikan Universitas Internasional Islam Indonesia. Ini juga menjadi sebuah momen untuk terus menggerakkan ekonomi Islam. Saya kira dua indikasi ini menunjukkan bahwasanya government driven ataupun peranan pemerintah untuk mendorong pengembangan ekonomi Islam itu relatif lebih baik tentunya dibandingkan periode sebelumnya. Kita tidak bisa pungkiri majunya sebuah industri tentu tidak hanya ditentukan oleh pemain dari industri sendiri, tentu regulasi ataupun regulator yang dibuat pemerintah akan sangat mendukung. Dua sinyalemen ini menjadi sebuah indikator minimal perspektif saya mengatakan ini ada celah sebenarnya untuk kita lebih mengembangkan industri keuangan Islam. Baik, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai di sektor mana saja ekonomi syariah di Indonesia yang semakin berkembang ini dan sejauh mana potensinya, kita mungkin ingin mendapatkan gambaran lagi Pak, sebetulnya apa yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional pada umumnya? Apakah di sistem bagi hasilnya atau sebetulnya ada yang lebih rinci lagi? Ya, kalau kita spesifikkan wilayah bahasan kita kepada sisi, katakanlah kita ambil contoh perbankan syariah, apa sih letak esensi perbedaannya? Ya, yang pertama tentu kalau saya mau sederhanakan, basisnya adalah kalau syariah tentu berbasis kepada nilai-nilai Islam. Tadi Mbak sendiri sudah menyinggung, ada terminologi tentang bagi hasil. Tentu bagi hasil merupakan salah satu bagian saja. Ya, jadi bagi hasil ketika dia menggunakan, ya kita sebut dengan konsep yang namanya akad. Nah, jadi ketika menggunakan akad mudharabah ataupun akad musyarakah, maka muncul konsep bagi hasil. Sebenarnya kita harus luruskan juga, tidak hanya bagi hasil, ada domain lain. Ketika dia menggunakan akad jual beli, kita menggunakan konsep margin dan banyak yang lainnya. Ada ijaroh, kita sebut dengan pi ijaroh. Perspektif masyarakat kadang yang membedakan dia bagi hasil satu perspektif dalam sebuah akad. Sehingga kalau kita kembalikan kepada esensi pertanyaan, kalau begitu apa sih bedanya? Ya, yang pertama beda esensialnya tadi domain terkait dengan masalah akad yang adanya, dia berbeda. Yang kedua, kenapa salah satu dasar munculnya ekonomi Islam atau khususnya perbankan Islam, karena adanya terminologi yang menyatakan bahwasanya bunga bank termasuk ke dalam domain riba. Riba di dalam Al-Quran hukumnya sudah jelas. Artinya Allah turunkan 4 tahapan sampai jatuh hukumnya yang menyatakan bahwasanya yang namanya riba adalah haram hukumnya. Ya, Allah mengatakan wa ahallallahal bai' wa harrama riba. Berarti terminologi ribanya tuntas. Tapi ketika bicara apakah bunga bank yang berlaku itu termasuk ke dalam kategori riba atau tidak, majelis ulama kita sudah menetapkan dia termasuk kategori riba. Sehingga muncullah perbankan syariah sebagai sebuah alternatif buat muslim yang memang tidak mau dia masuk ke dalam kategori menggunakan produk yang berbasiskan riba. Itu terminologi pertama. Nah, yang kedua, tentu di dalam perspektif perbankan syariah misalnya, kita punya dewan pengawas syariahnya. Di konvensional tentu dia tidak memiliki. Fungsi dari dewan pengawas syariah sendiri adalah apa? Mencermati kalau ada nanti industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah menghasilkan sebuah produk, apakah produknya itu sudah sesuai atau belum? Maka tugas dewan inilah yang memberikan masukan-masukan agar produk-produk itu berjalan sesuai dengan perspektif syariah. Nah, ini dua domain utama sebenarnya sebagai peletak dasar yang membedakan antara perspektif ekonomi Islam atau konteks perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Demikian, Mbak. Baik, kalau di Indonesia tadi disebutkan bahwa sekarang ini pertumbuhannya meningkat, mungkin sudah sekitar hampir 5% gitu ya. Itu sebetulnya nilai transaksinya sampai seberapa banyak, Pak? Dan kalau kita bisa gambarkan juga, ini sebagian besar bergerak di sektor apa? Ya, yang pertama
dari sisi komposisi, tentu kalau dilihat dari jumlah nasabah yang ada, relatively jauh mengalami peningkatan. Ini sebuah indikasi, tentunya kita bisa katakan, oh masyarakat mulai mau untuk menggunakan produk yang ada dalam industri keuangan syariah. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan masalah domain yang ada di dalam industri keuangan syariah sendiri, kita bisa katakan dana pihak ketiga kita relatif mengalami peningkatan. Ya. Nah, jadi itu esensi-esensi yang sebenarnya merupakan sinyalemen cukup positif buat kita untuk terus mengembangkan. Tentu yang berikutnya adalah terkait dengan daya jangkau yang harus terus ditambah. Banyak masyarakat-masyarakat yang sebenarnya ingin menggunakan, tapi keberadaan perbankan syariah itu relatif masih sangat terbatas. Tapi OJK sudah menyiapkan instrumen-instrumen, kita sebut dengan istilah financial inclusion. Ini supaya daya jangkaunya menjadi lebih tinggi. Ada proyek konsep laku pandai itu buat mereka yang mau bertransaksi secara Islami, bisa lewat agensi yang sudah ditetapkan itu. Baik. Ini secara esensialnya. Baik Pak Huda, kemarin dalam World Islamic Economic Forum Presiden Jokowi mengatakan bahwa ekonomi syariah berkembang demikian pesat dan harus menggunakan kekuatan fundamental. Kita akan bicara mengenai ini, kekuatan fundamental apa yang bisa kita kembangkan lagi terutama di Indonesia, tapi setelah jeda berikut ini ya Pak. Dan saudara, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Pagi, dan kami lanjutkan kembali sesi dialog. Pak Huda, kalau tadi sebelum jeda saya sudah sempat menanyakan mengenai yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pembukaan World Islamic Economic Forum. Di situ Presiden mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah ini demikian pesat, namun tentu saja menjadi perhatian adalah bahwa kita harus mengedepankan ataupun menguatkan kekuatan fundamental. Betul. Apa yang dimaksud itu, Pak? Kekuatan fundamental yang mana bagi Indonesia sendiri yang bisa semakin dikembangkan? Iya. Ketika bicara kekuatan fundamental, saya cenderung untuk mengklasifikasikannya dalam 3 hal. Yang pertama tentu dari sisi user atau penggunanya. Yang kedua adalah dari sisi industrinya, dan yang ketiga tentu dari sisi regulasi atau pemerintah. Ketiga hal ini dia harus berjalan secara bersamaan. Saat ini, kalaupun boleh saya katakan, riset menyatakan nilai keagamaan masyarakat, ya, nilai atau semangat giroh keagamaan masyarakat sedang mengalami peningkatan. Bahasa itu memberikan sebuah sinyal adalah sebuah potensi. Artinya masyarakat sudah mencoba untuk melirik yang namanya industri keuangan syariah. Poin pertama. Kemudian ketika masyarakat sudah ingin, tentu harus ditanggapi atau direspon oleh pihak industri. Maka industri pun menyiapkan apa yang masyarakat sudah inginkan tersebut. Cukupkah dengan industri dan masyarakat saja? Tentu jawabannya tidak. Perlu peran daripada pemerintah. Nah, makanya tadi saya katakan di awal, pemerintah di awal tahun 2016 mengeluarkan Komite Nasional Keuangan Syariah, yang pada hakikatnya nanti adalah untuk mensinkronisasi segala aturan-aturan yang terkait daripada pengembangan industri keuangan syariah. Pak, mengapa sinkronisasi ini menjadi juga penting? Apakah selama ini aturan-aturan yang ada atau regulasi yang ada masih menjadi sebuah kendala atau hambatan? Ya, saya melihat ada bagian-bagian industri keuangan syariah secara ketetapan parsial. Ini yang sedang dilakukan untuk mengintegrasikannya. Dengan adanya OJK tentunya, maka lembaga-lembaga keuangan syariah, saya sebut katakanlah yang sifatnya pelentir, misalnya industri zakat, industri wakaf, mereka punya undang-undang tersendiri. Nah, dia juga adalah merupakan bagian dari industri keuangan syariah. Tentu nanti harus disinkronisasi oleh industri-industri keuangan syariah yang lain. Nah, kita berharap ketika berjalan nanti Komite Nasional Keuangan Syariah tersebut, pada hakikatnya sinkronisasi ketentuan di antara industri keuangan syariah akan lebih smooth. Ya, kita berharap tentu sifatnya adalah saling support di antara industri keuangan syariah tadi. Nah, ini yang kita harapkan
peran daripada pemerintah. Data menempatkan sebenarnya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa kita terhadap pemerintah, sebenarnya dengan masuk 2016 tadi saya katakan kita cukup surprise dibuat oleh pemerintah yang pada sebelumnya kita menganggap government revenue-nya masih relatif rendah. Idealnya industri keuangan syariah itu bergerak dalam dua terminologi yang sejalan. Government revenue-nya jalan, tentu market revenue juga akan jalan. Ada keadaan di Indonesia market revenue jalan. Masyarakat udah ingin menggunakan keuangan syariah, regulasinya belum berjalan. Nah, ini yang saya katakan kita smoothkan dia nanti antara ketentuan yang menjadi domain pemerintah dengan masyarakat ataupun industri yang menginginkan berkembangnya industri keuangan syariah. Baik, ketika saat ini pemerintah sudah lebih menunjukkan perannya gitu dan komitmennya terhadap perkembangan ekonomi syariah, lalu kita balik Pak, bagaimana dengan daya beli dari pasar itu sendiri? Ya, ini yang relatif saya katakan tadi. Kalau sedikit saya geser persoalan itu, tidak hanya kepada domain industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah, daya beli kalau kita lihat dari jumlah nasabah, tentu tadi saya katakan dia mengalami peningkatan. Cuma ketika saya katakan, ekonomi Islam itu tidak hanya milik keuangan Islam, tapi ada sisi lain. Oh, sekarang luar biasa. Islamic tourism memang saat ini masih dipegang oleh negara Turki, 24,78 triliun. Indonesia masih pada 12,69 kalau tidak salah. Indonesia sudah mulai gencar mengembangkan di beberapa lokasi wisata menjadi destinasi. Betul. Islamic tourism. Maka kan sangat potensial. Jadi kita nggak usah berpikir global dulu, market di dalam aja cukup banyak di kita. Satu. Yang kedua, ini orang kita sangat konsumtif loh. Kadang belanja harus ke luar negeri. Nah, sekarang kembangkanlah yang namanya halal industri. Nah, ini juga menjadi sebuah domain. Permintaan masyarakat sangat tinggi saat ini. Nah, ini domain-domain yang menurut hemat saya perlu untuk segera dibuka. World Islamic Economic Forum menyampaikan hal itu. Ada loh domain yang lain di luar industri keuangan syariah. Baik, tadi disebutkan sebenarnya masih banyak yang bisa kita kembangkan dari ekonomi syariah ini. Misalnya tadi di Islamic tourism atau tadi juga industri halal gitu ya Pak ya. Itu kalau kita melihat potensinya dari yang sudah digali dan yang belum, itu masih berapa banyak Pak sebetulnya, berapa persen yang masih bisa terus kita kembangkan? Iya. Sebenarnya dengan asumsi berapa jumlah dana yang dikonsumsikan oleh setiap rumah tangga dalam mengkonsumsi, dikaitkan dengan behavior dia dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam sangat tinggi, Mbak. Kontribusi konsumsi agregat di dalam PDB kita masih nomor 1. Artinya 60% ya, kalau saya bulatkan 60% domain pendapatan domestik bruto kita itu domainnya dari sektor konsumsi. Loh, ketika sektor konsumsinya diarahkan yang sifatnya halal food, wah tentu menjadi suatu yang sangat menarik buat pengembangan yang kita sebut dengan industri ekonomi Islam, tidak hanya industri keuangan Islam tadi. Baik Pak Huda, apa yang bisa, ini terakhir sebelum kita tutup, apa yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek ini untuk mengembangkan ekonomi syariah kita, terutama jika kita kaitkan dengan ini ada gelaran World Islamic Economic Forum? Baik, yang pertama tentu saya harus katakan ada bahasa agama mengatakan ibda binafsik. Yuk mulai dari diri kita, kita katakanlah dalam tanda petik orang yang punya kepentingan untuk menggunakan industri keuangan Islam, yuk mari sama-sama kita gunakan. Tentu bisa kita bayangkan ketika kita menggunakan berapa banyak yang akan akses untuk masuk ke industri perbankan syariah ataupun industri keuangan yang lain menjadi sangat banyak. Nah, yang kedua tentu kita berharap sekali lagi peran pemerintah. Desain yang ada menyatakan tidak cukup dengan pendekatan bottom, tapi perlu juga top down plan. Nah, disinilah peran pemerintah yang sedemikian rupa sehingga akan lebih mendukung berkembangnya industri keuangan Islam. Nah, yang ketiga industri, yuk kita bersinergi. Nah, ini penting sehingga industri bersinergi. Ketika industri bersinergi, sinergi itu kita bangun masyarakat, industri, pemerintah.
maka insya Allah Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi Islam di dunia. Itu menjadi harapan kita bersama. Itu menjadi harapan kita Terima bersama. kasih Pak Nurul Huda sudah berbincang bersama kami pagi ini, dan tentu yang diharapkan tadi adalah sinergi bersama. Betul. Dan menjadikan momen World Islamic Economic Forum ini menjadi momentum penting untuk semakin mengembangkan ekonomi syariah di dunia maupun terutama di Indonesia. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Huda. Sama-sama. Ya, dan kita akan ikuti lagi informasi aktual berikutnya di Indonesia Pagi, saudara, bersama dengan Kamila dan juga Naila. Silakan. Demikian saudara segmen Dialog Indonesia Pagi yang dipandu oleh rekan kami Hardin.